Baik, nggih, matur nuwun Bu Reri yang kami cintai, Bang Osdar dan para senior di sini. Mungkin kalau singkat saja tentang Forum Denpasar 12, saya merangkumnya sebagai forum yang mempertautkan gagasan, tekad, dan juga ikhtiar untuk memuliakan kehidupan dan memperbaiki bangsa itu. Dan dalam apa yang saya pahami tentang FDD itu nggak ada sama sekali tentang elektoral maupun tentang citra. Karena ini yang miss dari Mbak Reri. Jujur kalau saya disebut anak bandel seringnya di situ Bang Osdar. Ketika undang-undang PKS, makanya kita sebut labirin di sini, kandas diparipurnakan. Saya termasuk orang yang waktu itu sempat ngomong ke Mbak Reri, Mbak mungkin disudahi aja. Karena pertama realita elektoral, sebagian konstituen jenengan di dapil itu masih menolak. Bahwa ini isu yang bisa dipersepsikan berbeda. Tidak tentang kekerasan seksual tapi legalisasi LGBT dan sebagainya. Itu adalah realita elektoral. Tapi jawaban Mbak Reri, saya kalau udah beliau menyampaikan itu, biasanya kalau lagi marah itu nggak panjang. Rif, ini tanggung jawabku, selesai. Nah dari situlah agenda setting itu dibangun, beyond dari buku ini. Jadi kalau kita mendeskripsikan siapa Lestari Murdijat, ya memang nggak bisa diem. Ketika beliau kalah, gagal diparipurnakan, maka beliau bergerak di dalam ruang-ruang yang mungkin orang nggak lihat, kecil sekalipun. Itu saksinya Willy Aditya tuh. Telepon bolak-balik, Will kamu harus begini, harus begini. Coba kamu cek Ormas NU gimana, Ormas Muhammadiyah gimana, apakah bisa bantu. Itulah Lestari Murdijat. Jadi ketika di buku ini kalah Bang Osdar, makanya disebut labirin RUU masih. Itu dia nggak berhenti. Itu Mbak Reri. Lalu citra, sama sekali nggak dipikir. Meskipun saya sering ngobrol dengan ada satu lagi yang bandel sebenarnya di tim Denpasar 12 itu namanya Doni Iswandi. Nah itu sama-sama bandel tuh. Contoh ketika situs Pati Ayam. Mbak Reri begitu menggebu-gebu bahwa ini situs yang luar biasa, bahwa disinilah fosil ya Mbak ya, utuh kehidupan sejuta tahun yang lalu tuh ditemukan. Saya berbisik sebenarnya ke Mas Doni Iswandi itu. Om Don, emang DPT-nya berapa? Ternyata denger. Saya emang DPT-nya berapa? Daftar milih tetapnya berapa? Ternyata denger. Langsung bilang, gak ada urusannya dengan DPT. Yang milih aku fosil, gajah sama jagung gitu. Nah itulah Mbak Reri. Tetapi kemudian tadi pertanyaannya Mas Indra menarik. Di mana ujungnya FDD ini Mas? Ujungnya kemenangan politik dari sosok Lestari Murdijat itu adalah di hati rakyat. Ini kesaksian saya ketika datang ke beberapa pernikahan atau acara-acara kultural di dapilnya Mbak Reri. Ketika sang kiai memperkenalkan ini anaknya Mbak Reri. Maka entah latar belakang dia, bahkan ada tuh ketua partai lain tuh Mbak, ketua DPC partai lain. Duduk di samping saya dan minta saya ngangkat tangan untuk mendoakan kesehatan Mbak Reri. Bagi saya itulah kemenangan Lestari Murdijat. Yang mungkin saya pakai kacamata saya sebagai orang komunikasi, kebetulan diperintah Mbak Reri juga di bisnis. Saya bilang kadang-kadang Mbak Reri ini buang-buang uang dan waktu. Karena ujungnya rakyat hanya akan berpikir pragmatis tentang wuwur. Tapi ternyata pandangan saya salah. Ternyata di luar sana banyak rakyat yang tulus. Yang mendoakan beliau tanpa diminta. Dia mungkin lebih tulus dari saya yang di sini karena Mbak Reri, saya punya pekerjaan, saya punya waktu untuk belajar dari beliau. Tapi mereka yang di luar berbeda. Nah forum ini mempertautkan tekad, ikhtiar, itu benar Bang Osdar. Jadi banyak teman-teman eksekutif, ini bocoran ya Mas Indra. Teman-teman eksekutif itu juga resah. Akhirnya nitip lewat sini, contoh ini. Saya juga baru tahu kalau Republik ini sebenarnya
Bisa selesai kalau ada dialog yang terbuka dengan ketulusan tadi. Yang dihadirkan Mbak Reri ini. Contoh ini, penderita kanker, saya sampai merinding kalau dengar ini. Penderita kanker anak-anak. Itu orang tuanya harus kehilangan penghidupan ekonomi, anak-anaknya kehilangan kehidupan pendidikan yang harusnya dia dapatkan. Tapi susah untuk mengakses satu nama obat. Yang obat itu sebenarnya murah, Bang Indra. Murah, di India sana belinya, itu satu biji itu gak sampai 1.000 perak. Tapi pemain industri farmasi ini gak mau masukin. Kenapa? Gak ada margin. Ya saya sama kayak saya lah kalau mikir bisnis, gak ada marginnya ngapain. Padahal itu hanya masalah political will. Mereka kira nitip, boleh gak Mbak Reri ngegongin? Orang tua penderita kanker anak-anak ini, orang tua anak-anak penderita kanker ini berkeluh kesah. Mbak Reri ngegongin, ditangkap oleh mereka. Dan itu ya Allah, ternyata sesimpel nyelipin di daftar obat aja Mas Kohar. Setelah dari FDD 12 dimasukkan lewat Mbak Feli waktu itu ya. Mbak Reri kakak Feli di komisi, lalu masuk ke BPJS. Sesimpel itu masuk. Tapi puluhan tahun anak-anak yang kena kanker itu. Dan mungkin ada yang sudah meninggal karena gak bisa mengakses obat itu. Semuanya berhenti pada sekat-sekat. Nah saya pikir semua di tim di belakang layar akan punya banyak pandangan tentang FDD. Tapi Mbak, bukan jenengan yang harusnya terima kasih. Saya Arif yang berterima kasih. Dapat kesempatan bisa bertemu jenengan, bisa dimarahin jenengan. Bagi saya itu bukan sekedar momentum. Bagi saya menemukan Mbak Reri, saya menemukan garis ideologisnya, pendiriannya, dan gak ada alasan bagi saya untuk tidak berani bersama beliau memperjuangkan itu. Itu kalau mungkin agak sentimental. Karena sebenarnya yang nangis bareng saya soal kanker itu gak cuma saya. Saya kebetulan ngajak Direktur Pertamina Foundation, Mas Bulo, terus Pak Sesmenko, kita hadir ke rumah singgah Mbak. Di situ kita ngelihat orang yang, saya bilang ke Pak Sesmenko, kenapa orang sampai akhirnya stadium akhir datang ke rumah singgahnya Mbak Reri, karena dia mau meninggal dengan terhormat. Kenapa dia baru tahu kanker stadium akhir atau dia sudah tahu dia kena kanker tapi dia nggak mau ngobati sampai akhirnya dia meninggal dan dia ingin meninggal dengan terhormat. Bang Kohar, banyak permasalahan itu sebenarnya ketika hanya butuh political will. Orang-orang ini nggak mau memeriksakan karena dia nggak tahu kadang-kadang. Negara kasih semua skema fiskalnya, skema tata kelola BPJS. Tapi dia nggak tahu gimana mengakses untuk deteksi dininya. Atau soal kanker serviks yang berulang, mati begitu banyak orang dari generasi ke generasi. Itu hanya masalah political will. Mau nggak sih negara kasih mereka perlindungan dari awal? Nah akhirnya saya ngajak para teman ini untuk menangis bersama di rumah singgah Mbak Reri. Yang tanpa Mbak Reri juga tahu. Nah inilah Forum Denpasar 12, teman-teman. Jadi gak cuma gagasan, gak cuma omon-omon sebenarnya. Banyak kerja-kerja yang saya bersaksi di situ, Mbak Reri mengorkestrasi dan luar biasanya bertaut. Teman dari eksekutif, LSM, Ormas, semua bertaut. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Bang Ustadz.